Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Ade Sugerso MPD. Saya dengan NIDN 0005076708. Saya salah satu dosen di program studi manajemen SDM S2 dan sebelumnya juga di manajemen. Saya mengajar di beberapa mata kuliah, di antaranya untuk program S1 RP, manajemen pendidikan, pembiayaan pendidikan, manajemen pendidikan, manajemen proyek dan evaluasi program pendidikan. Di S2 RP, mata kuliah pembiayaan dan pengembangan pendidikan, dan mata kuliah pengembangan pendidikan. Terakhir di program S2 manajemen SDM, saya mengampu mata kuliah sistem informasi SDM, inovasi manajemen SDM, dan mata kuliah manajemen kinerja SDM. Pengajaran kami menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah drama, diskusi, tanya jawab, penugasan atau diskusi kelompok, dan juga evaluasi dengan evaluasi secara kelompok maupun secara individu untuk di sesi akhir mata kuliah yang terakhir ini yang nanti akan saya sampaikan dalam pengajaran nanti. Sebelum mengajar, saya juga pernah mendapat di Kepala Biro Akademik 2018 dan Kepala Biro Pengembangan dan Keuangan UNJ di tahun 18 sampai 22. Terakhir, karena di keuangan sehingga sering dikasih masalah keuangan dan SDM karena mungkin terkait dengan itu. Mata kuliah yang saya ampu di manajemen SDM S2 adalah manajemen kinerja sumber daya manusia dengan kode HRR 80201. Mata kuliah ini deskripsinya adalah bagaimana mempelajari faktor dalam manajemen kinerja serta dampaknya dalam organisasi. Capaian pembelajaran lulusan dari dan CPMK, terutama untuk CPMK mata kuliah ini adalah: 1. Menjelaskan konsep, prinsip, dan komponen utama dalam manajemen kinerja SDM. Yang kedua, menganalisis proses perencanaan, penetapan tujuan, dan pengembangan indikator kinerja atau Key Performance Indicator KPI, serta penerapan balance scorecard sebagai pendekatan strategis untuk mengukur kinerja individu maupun organisasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, yang ketiga adalah mengembangkan teknik umpan balik, coaching, dan sistem penghargaan yang mendorong peningkatan kinerja individu maupun tim. Yang keempat, mahasiswa memahami manajemen kinerja sumber daya manusia di sekolah maupun lembaga lainnya. Yang kelima, mahasiswa memahami manajemen kerja sumber daya manusia di lembaga-lembaga yang terkait. Nah, untuk lebih jelasnya akan kami sampaikan micro teaching pengajaran dari pertemuan yang pertama dari RPS yang kita susun. Berikut simulasi pengajaran yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini berdoa mulai. Tunggu. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu model strategis dan pengembangan manajemen kerja di era digital. Seperti kita ketahui, di RPS kita itu ada beberapa pembahasan yang kita bahas. Untuk materi yang pertama ini mengenai konsep dasar. Bagaimana mengenai pengertian manajemen kerja terkait dengan isu dasar, model, tantangan, dan pengembangan. Nah, diharapkan dari pertemuan kita nanti para mahasiswa bisa menjelaskan konsep dasar dan urgensi Indonesia,
dalam budaya modern ini adalah dasar mendukung komprehensif siklus kinerja, menganalisis berbagai model strategis manajemen kerja, kemudian juga terkait dengan tentang budaya keberhasilan efektif dalam sistem manajemen kerja, menganalisis tantangan fenomenal dan memahami transformasi digital. Sekarang ada era AI, human resource analytics, dan juga terkait dengan real time. Secara umum, manajemen kerja adalah atau performance management proses sistematis dan berkelanjutan untuk merencanakan, artikan bahwa pendekatan terpadu mencakup penetapan tujuan, evaluasi, umpan balik, yang berkelanjutan, urgensi manfaat manajemen kerja. Paling tidak ada 3 yang bermanfaat, yang terkait dengan manfaat mengenai manajemen kerja ini terkait dengan organisasi atasan atau manajer dan juga bagi pegawai. Bagi organisasi meningkatkan produktivitas, efektivitas rasional, mempercepat biaya kerja, kemudian memberikan dasar efektif dalam promosi, mutasi, termasuk reward atau penghargaan. Bagi atasan untuk memudahkan pembinaan. Ya, prinsip utama dan lingkup dari MK adalah pertama strategic alignment. Jadi manajemen kerja harus selaras dengan misi-misi organisasi. Yang kedua, continuous proses, siklus yang berkelanjutan. Perbaikan yang berkelanjutan atau dikenal di bentuk continuous improvement. Bukan hanya sesaat. Yang ketiga, objectivity, fairness, berbasis data dan transparan dan kompetensi. Jadi fairness dengan pegawai, konteksnya apa dan gaya. Yang keempat adalah two-way communication. Apa two-way communication? Dua arah. Jadi two-way communication ada komunikasi 2 arah, antara pegawai atau perusahaan, pegawai dengan pimpinan atau mewakili baru perusahaan. Jadi ada komunikasi atasan bawah. Ruang lingkupnya ini terkait mengenai dari siklus manajemen kerja adalah perencanaan, termasuk penetapan goal setting. Jadi sasarannya apa? Yang kedua, pelaksanaan kerjanya itu sendiri dimonitoring. Ada juga coaching dan juga konseling bahkan. Kemudian penilaian kinerja, performance pressure, dan feedback, umpan balik. Setelah sendiri apa feedbacknya? Yang ini yang terakhir adalah pengembangan kompetensi dan terkait dengan reward. Jadi endingnya adalah kesejahteraan pegawai dan prestasi. Ya. Bagaimana model-modelnya? Ini banyak sekali, dari ada performance management cycle, MBU, balance scorecard, dan juga high performance work system atau singkatan HPW. Ini terkait dengan cycle dari tentang kerja, ada siklus standarnya yang berkelanjutan, kemudian perencanaan. Jadi pertama siklus standarnya apa? Kelanjutan, terus perencanaan, ada pelaksanaan, ada monitoring, ada evaluasi, feedback, dan pengembangan. Nah di sini di gambar ini bagaimana perencanaan performa kinerja, menetapkan sasaran dan kemudian bagaimana pelaksanaannya, pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab dilaksanakan oleh pegawai. Setelah ada sasaran dan standar, ada pelaksanaan, lalu ada monitoring dan coaching, bahkan konseling kalau diperlukan. Tidak hanya melaksanakan, tapi ada monitoring, coaching. Kemudian yang setelah ada monitoring, coaching itu juga nanti dilanjutkan dengan proses evaluasi atau performance pressure, evaluasi bagaimana kinerjanya pegawai, dan setelah evaluasi dilakukan nanti ada feedback atau tidak lanjut ya. Jadi dalamnya untuk dilakukan proses lagi pengembangan. Jadi siklus sebagai continuous proses atau continuous improvement dalam arti pengembangan. Ini model-modelnya yang sering digunakan adalah MBU dari Circle, yaitu manajemen objektif.
penetapan target partisipatif antara atasan dan pegawai dengan indikator yang terukur secara jelas. Pertama, jadi objektifnya apa, sasarannya apa, diukur. Yang berikutnya balance scorecard. Balance scorecard itu mengelola manajemen kerja pegawai dengan melihat 4 perspektif. Jadi dilihat dari segi aspek keuangan, pelanggan atau customer, kemudian juga proses bisnis internalnya dan pembelajaran secara. Jadi tidak hanya sekedar presentasi output, tapi juga prosesnya dinilai, pertumbuhannya gimana, dan juga ada unsur belajarnya di mana. Tidak hanya melihat hasil akhir kok, tapi prosesnya dilihat. Yang berikutnya adalah AWS framework tadi, High Performance Work System. Jadi mensejajarkan antara proses rekrutmen, pelatihan, penilaian, kompensasi, dan karir secara holistik. Nah, sekarang dari tadi bagaimana kita mengukur berhasil tidaknya sistem manajemen kerja itu. Jadi, bisa dilihat dari indikator. Yang pertama adalah sasaran yang SMART. Sebenarnya sudah sering mendengar undangan. Apa itu SMART? Spesifik, measurable, ya. Lagi apa? Achievable, mudah, realistik, oke. T-nya time goal, ada periode waktu. Jadi SMART. Jadi sasaran harus SMART. Ini sudah bahasa sering digunakan di perencanaan. Cuma kita kadang-kadang tahu maksudnya yang bukan istilahnya. Tapi yang kedua objektif, penilaiannya bukan dan bias dari penilaiannya. Dipakai objektivitas penilaian. Yang ketiga adalah umpan balik yang bukti. Jadi tidak sekedar dinilai tanpa umpan balik terus. Mungkin dinilai mingguan, bulanan, semeteran, tahunan, terus siklusnya terus ada umpan balik berkelanjutan. Dan tidak ada secara ritual, tetapi memang itu untuk kebaikan kelanjutan. Yang keempat adalah impact real, jadi ada dampak yang nyata, meningkatkan produktivitas dan ini pada akhir nanti itu. Dan dengan sistem tadi, harapannya nanti manajemen kerja SDM tadi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang untuk tujuan itu tidak lepas dari tantangan internal maupun eksternal. Jadi internal bisa dari subjektivitas, ada efek, bias, dan juga tendensi isu. Resistensi pegawai, pokoknya dengan perubahan antipati atau malas untuk berubah, malas untuk maju. Yang keterampilan atasan kurang misalnya, kadang-kadang ada kelemahan di atasan, dan juga indikator tidak jelas, sulit diukur, sulit untuk membedakan mana yang tidak tinggi dan rendah, karena tidak jelas. Ini internal, eksternal, karena kita sekarang ada ketidakpastian banyak, era volatilitas pasar, ada berkah gitu ya. Kemudian perubahan regulasi, aturannya berubah-ubah, itu juga eksternal ya. Apalagi pengaruh juga ini ya, aturan berubah, kebijakan. Nah, yang keempat adalah tuntutan kerja dengan hibrid. Jadi sekarang work from anywhere. Tidak lagi work from home dan work from di kantor ya, tapi work from anywhere. Jadi maka harus hibrid, bisa kerja di mana, itu tantangan. Jadi seorang pegawai tidak harus kantor terus, tapi bagaimana tidak di kantor bisa, itu juga bagian dari tantangan. Ini mungkin di era AI ya, ini saya kira kita beberapa dampak baru bahwa evaluasi kerja itu harus mengacu dengan kemampuan teknologi, tidak sekedar manual saja, tapi ada integrasi dengan teknologi yang canggih dengan penggunaan resources analitik, artificial intelligence, dan big data. Jadi untuk merekomendasikan bagaimana kondisi SDM tadi, kinerja SDM apa dipetakan, diukur, ada ukurannya jelas, terus ada standarnya jelas, lalu bagaimana ada impact otomatis, tidak yang manual, tadi
Yang kedua juga adopsi dari sistem yang lain, itu penggunaan kerangka objektif and key result, KR ya, dan agile. Agile itu kalau kita bahasanya lincah, terus agile, bukan jahil ya, agile. Jadi kalite, agile ini lincah. Kerangka objektif yang secara bisa menyesuaikan secara fleksibel untuk mendukung apa tim hibrid maupun remote. Ya, ada tim ini yang sering terakhir ini ya, ini yang ada 11 cara untuk bagaimana human resource can use AI in performance management. Ya, ada berbagai cara, cukup banyak. Di ini saya sampaikan yang pokok saja. AI in performance review automation. Jadi help manager make full use of AI enhance performance management feature. Kemudian juga AI in goal setting, seek out platform that employ the smart goal setting method. Jadi tujuan yang tadi yang smart tadi, and guide employees on how to use AI suggestion as a starting point. Jadi menggunakan AI untuk kerja, untuk mendukung kinerja. Nah, yang lainnya tadi AI and skill gap analysis. Jadi forecast future skill requirement using skills assessment, considering industry strength and using AI to recognize patterns in skill performance using. Jadi memprediksikan yang akan datang dengan AI. Dan berikutnya adalah untuk terkait dengan bagaimana AI and employee data analysis menganalisis data. Data kita secara AI dianalisis, hasilnya untuk membuat kesimpulan dan sebagainya. EA and Personal Development Plan akhirnya menjadi rencana pengembangan pegawai. Dianalisis dengan tadi data-data yang berbasis teknologi, fintech, analisisnya iya, diformulasikan, prediksikan ke depan, lalu pengembangannya juga berbasis teknologi. Ini employees are least likely than leaders or next to performance management processes successful. Seperti itu. Nah sekarang ini coba nanti dibuat 3 kelompok ya, 3 kelompok nanti berdiskusikan mengapa penilaian kinerja atau performa dasar itu belum dapat dikategorikan sebagai kinerja. Performance appraisal beda dengan performance management. Pak, yang kedua, analisis perbedaan dasar antara pendekatan nasional tahunan dengan continuous performance management. Hanya tahunan rutinitas dengan konsep continuous performance management dalam konteks budaya organisasi di Indonesia. Yang ketiga, sejauh mana teknologi AI dan Big Data Analytics dapat meminimalisir bias gue ya, coba 3 kelompok ya, 1, 2, 3, 4 orang. Nanti ada perwakilan yang menyampaikan ya. Silakan boleh diskusi, boleh menyiapkan update dan ada perbedaan. Satu pertanyaan, Bapak 1 ini, Bapak 2 ini gambar terang ya. 3 ya. Nomor 1 dan 1, nomor 2 dan 2, nomor 3 dan nomor 3. Sudah? Jadi dicari jawaban yang ringkas.
Oke, baik. Saya kira perwakilan kelompok untuk menyampaikan pendapatnya. Nanti kalau ada yang bisa menambahkan. Monggo kelompok 1. Ini ada Mbak Nanda Fitro, Nurani, Mbak Fia, dan Mbak Fatim, dan Mbak Fia. Silakan, siapa Mbak Fatim? Siapa? Monggo salah satu. Pertanyaannya adalah mengapa penilaian kinerja personal based itu saja belum cukup untuk dikatakan sebagai performance management. Siapa berbicaranya? Silakan. Siapa Mbak Tia? Ya. Silakan. Berdiri aja, berdiri. Ya. Oke, silakan. Oh iya, silakan Mbak. Siapa? Mbak Fatin, silakan Mbak Fatin. Belum dapat dikategorikan sebagai homogen, tapi ada perubahan dari yang sama. Jadi, secara sebenarnya penilaian kinerja itu belum dapat dikategorikan sebagai manajemen kinerja karena penilaian kinerja itu hanya memberikan hasil saja, Pak. Sedangkan kalau untuk manajemen kinerja sendiri itu adalah proses yang secara menyeluruh, itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasinya untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Jadi kalau penilaian kan hanya hasil, sedangkan ketika kita kategorikan ke dalam manajemen itu kan prosesnya. Oke, jadi lebih luas yang mana? Lebih luas performance management. Karena performance based itu bagian dari proses performance management. Ada yang baik? Sepakat ya? Oke. Baik, yang kelompok 2. Kelompok 2 silahkan Mbak Mas Yasin atau Mbak Nafa atau Mbak Greni. Silakan Mbak Nafa ya. Silakan Mbak. Jadi perbedaannya itu kalau pendekatan tradisional tahunan itu biasanya berorientasinya langsung pada hasilnya. Tapi kalau continuous performance management itu dia dari proses dan gimana kinerja dari jadi kalau dalam konteks biaya di Indonesia itu sebenarnya lebih bagusnya itu ke continuous performance management. Tapi memang memerlukan budaya dari organisasi tersebut, gimana caranya dia membangunnya gitu Pak, mulai dari kepercayaan, terus budaya kerjanya kayak gitu. Baik, jadi secara komprehensif ada di continuous performance management ya untuk proses ini. Sementara kalau tahunan kan kurang ada kontinuitas ya, hanya periode. Ada gimana teman-teman? Sepakat yang lain? Baik, kelompok 3. Sejauh mana teknologi AI dan Big Data Analytics dapat meminimalisir bias penilaian? Katakan tanpa mengatur kemanusiaan. Sampai ini. Monggo silakan Mbak Rima, Mbak Eva, Mbak Cinta. Kami berusaha menganalisis pertanyaan ini menggunakan prinsip dasar manajemen kinerja menurut Armstrong dan Eguinista yang sudah disampaikan oleh Pak Skirjo. Menurut kami, AI dan Big Data ini sangat mendukung untuk penilaian kinerja yang objektif dan adil, transparan, juga selaras dengan strategi organisasi. Karena mereka memang karena itu adalah mesin, jadi tidak akan sangat sekali subjektivitas. Akan sangat tidak sedikit atau bahkan tidak ada subjektivitas. Tapi untuk tetap ada unsur kemanusiaan, atau kalau dalam Armstrong dan Eguinis adalah ada komunikasi, umpan balik, harus ada pengembangan SDM, itu masih dibutuhkan unsur kemanusiaan. Kalau dalam konteks manajemen pendidikan, misalnya penilaian kinerja guru, mungkin kinerja gurunya itu bisa dinilai menggunakan AI dan Big Data, tapi setelah itu pengembangan SDM-nya
perlu misalnya ada KKG yang bisa mengelompokkan, oh ini guru-guru yang butuh pengembangannya dalam segi yang ini dari segi yang ini, sehingga bisa saling mendorong, menyemangati satu sama lain untuk mengisi untuk kemanusiaan. Oke, baik. Jadi dengan big data dari AI tadi menjamin tingkat objektivitasnya, sehingga pengaruh kita semakin kecil, meskipun tetap kita mempengaruhi dua. Oke. Ada yang lain? Betul ya? Pertanyaan, sekarang kita baca kesimpulan kita di materi kali ini. Iya. Nanti silakan ditambahkan ke PMK. Jadi materi kita terkait dengan manajemen CSDM tadi. Yang pertama, bahwa manajemen adalah proses strategik dan berkaitan untuk meningkatkan pendidikan hukum dan migrasi. Ada keselarasan antara individu, tim, dan negara. Yang kedua, penerapan MK perlu disesuaikan dengan tujuan organisasi untuk meningkatkan produktivitas, motivasi, dan akuntabilitas. Visinya adalah ada komunikasi, keadilan, transparansi, partisipasi, dan kebaikan humanitas. Nah, ini yang sering kita modelnya apa saja? Ada dari model PDC, ada dari Armstrong, dari Balazar, kemudian juga objektif MBU, objektif NK-RISAL atau KMN. 5. Berdasarkan berikut dapat dari jalan target. Ini berdasarkan dari sistem itu adalah dari pencapaian targetnya ada apa, lalu peningkatan produktivitasnya perusahaan di apa, kualitas layanan, pengembangan kompetensi, dan juga adanya budaya kerja. Ini salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan dari MK. Tantangannya apa? Internal dan eksternal. Internal berasal dari perusahaan dan individu pengelola organisasi, eksternal dari dunia luar. Jadi ada terkait dengan apa? Kelemahan dari pegawai atau kelemahan dari atasannya, eksternal adalah teknologi, tekstil, perkembangan tekstil, itu kan ada apa, perkembangan digitalisasi, dan juga ada volatility dan sebagainya. Yang ketujuh, perkembangan ini mengarah pada digital performance management. Jadi manajemen kerja berbasis digital. Ada people analytics, artificial intelligence, continuous performance management, dan semua berbasis data dan feedback real time. Jadi karena berbasis informasi teknologi, maka real time tidak diikuti. Kapan feedbacknya bisa diikuti secara real time, tidak mengulang ini ke depan arahnya seperti itu. Ada pertanyaan? Ya kan, yang dari ini tadi kan ada sepakat, ada 4 ya, perspektif, ada dari keuangan, ada dari sektor, yang kedua ada satu dari pertemuan kita sebagian besar sudah bisa dipahami, dan kita lanjutkan untuk minggu depan. Ini ada tugas, silakan dicari peraturan yang terkait dengan pengelolaan manajemen kinerja bagi ASN. Kita tadi bicara umum, tugasnya adalah mengkaji, mencari peraturan-peraturan, bisa peraturan dari menteri, bisa dari BAKN, atau dari yang lain yang terkait dengan ASN. Baik, kita tahu ASN itu sudah ada aturannya belum? Ya, tugas itu ya, nanti untuk minggu depan dan tugasnya itu
untuk mengkaji aturan-aturan terkait dengan pengelolaan pajak, utamanya yang ASN. Baik, saya kira pertemuan saya pada hari ini cukup sekian dan terima kasih. Mari kita akhiri ucap syukur berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.